Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Mbak Dedi. Di hari yang kesekian, di episode yang kesekian ini, saya bersama lagi dengan Pak Waryanto. Silakan menyapa dulu Pak Waryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sekarang kita ke mana Pak Waryanto? Kita lanjutkan ke mubahala kita, ke makam Islam tertua di Padukuhan Watu Agung. Watu Agung, Mas. Sambungan dari kemarin, Nggih. masa Kapitayan. Jadi nanti saya terangkan pertemuan ajaran Kapitayan dengan Islam. Monggo. Langsung saja. Monggo. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ikuti dari belakang, teman-teman. Pak Waryanto. Ini makam kecil tapi makam kuno di Watu Agung. Oh ini Pak Waryanto ya. Kita berdoa saja dulu rasiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, gimana sudah? Oke, bisa diceritakan sekarang jenengan sudah. Silakan bercerita. Ini adalah bentuk pemakaman Muslim yang pertama. Bukan makam anak kecil ya. Memang tradisi di Arab sana memang nggak ada batu nisan, hanya bentuk batu. Begitu nyampe di Jawa, ini adalah batas kepala beliau dengan pusat. Itu kebiasaannya yang kebanyakan seperti itu ya. Makam Islam yang ada di Jawa Tengah dan sebagainya awalnya seperti ini memang. Tapi ini nisan sudah gantian Pak Waryanto. Ini memang sudah baru. Seingat saya, sepengetahuan saya dulunya ada batu. Misalnya dari batu juga sama. Ada ukiran-ukiran dulu, nggak tahu larinya kemana. Yang jelas disinilah sosok penyebar Islam yang pertama. Beliau berasal dari, kemungkinan besar adalah seorang sayyid yang berasal dari wilayah Kazakh. Dilihat dari postur tubuh, beliau bersorban, berjubah putih dengan membawa tongkat kayu stigi hitam. Sosok beliau secara pandangan kasat mata. Insya Allah hingga hari ini beliau masih tetap berada di kita, menjaga agama kita, menjaga tauhid kita. Alhamdulillah. Nah, saya ceritakan kenapa beliau nyampe ke sini. Yang jelas ini era-era Majapahitan, mungkin pertengahan, karena diketahui sebenarnya Islam itu sudah masuk ke Nusantara itu seera zaman Kerajaan Medang yang ada di Kadiri. Nah, jadi atas perintah Sultan Ottoman waktu itu yang penguasa hampir separuh dunia waktu itu, karena Muslim saat itu adalah dikuasai oleh orang peradaban Islam yang tinggi, memerintahkan salah satu negara bawahnya, yaitu Sultan Al-Gabah, sekitar Kazakh atau sekitar Rusia, karena memang di situ banyak bermunculan perawi-perawi hadis terkenal seperti Bukhari, Muslim dan sebagainya. Beliau dimakamkan di sekitar tanah Rusia, bangsa Rus dalam bahasa kitabnya. Nah, beliau nyampe ke sini atas perintah Sultan Al-Gabah itu ada 12 kali pengiriman, sekitar 20.000 yang diambil dari suku Lor dan suku Kidul namanya. Kalau suku Kidul banyak bermukim di wilayah
Sumatera, mulai dari Pasai sampai wilayah Lampung. Sedangkan suku Loran biasanya bermukim di pesisiran Pulau Utara Jawa. Makanya di wilayah Gresik, Tuban, Lamongan ada banyak desa namanya Loran, Lorem dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk pengislamisasian yang pertama dari Sultan Ottoman yang ada di Turki. Makanya seluruh gelar-gelar raja di Jawa yang sudah muslim pasti menggunakan gelar sultan. Nah, gelar sultan ini murni asli dari Bani Ottoman. Nah, diketahui dari 12 utusan ini semuanya tidak ada yang pernah kembali. Dari 20.000 kepala keluarga yang dikirim, semuanya tidak ada yang kembali. Makanya ceritanya nanti bersambung ke dikirimlah Syekh Subakir. Dalam babat tanah Jawa banyak diceritakan, namanya Syekh Subakir ini adalah seorang ahli spiritual, ahli ru'yah yang berasal dari negara Irak, yang mampu menaklukkan tumbal-tumbal tanah Jawa. Nah, salah satunya beliau ini mungkin entah generasi yang keberapa, beliau nyampe ke desa kita menyebarkan agama yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah, dan ketemulah dengan kapitayan yang ada di desa kita. Karena kapitayan itu, kenapa kok Islam menyebar dengan cepat, tidak lebih dari 50 tahun sudah berhasil mengislamisasikan hampir seluruh Nusantara. Nah, karena di Jawa sendiri ada namanya ajaran kapitayan yang ritual ibadahnya sama, hampir sama dengan ritual ibadah orang muslim. Ya, jadi saya luruskan bahwa di Kejawen yang asli kapitayan itu ada ritual ibadah satu disebut tulajek swadikep, artinya berdiri sambil sedekap. Yang kedua sifatnya adalah tondem. Tondem artinya seperti orang rukuk. Yang ketiga tulungkup, seperti orang sujud. Yang terakhir adalah tulumpuk, seperti posisi duduk di antara dua sujud. Nah, ajaran kapitayan ini beribadah di sebuah tempat bangunan kotak yang kosong disebut dengan sanggar, yang oleh para wali kemudian diplesetkan menjadi langgar. Ini salah satu bentuk adopsi peradaban antara kapitayan dengan Islam yang hampir mirip. Dan di kapitayan juga ada namanya upawasa. Ada namanya upawasa dino pitu. Artinya puasa di hari Senin karena di hari kedua, dan puasa di hari kelima pada hari Kamis. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Disebut poso dino pitu atau upawasa dino pitu. Nah, para wali datang mengenal ritual ibadah ini disebut dengan poso Senin Kamis. Nah, ini beberapa persamaan yang ada di kapitayan dengan Islam. Makanya dengan mudahnya Islam masuk ke tanah Jawa, terutama di kampung kita, dan melakukan peradaban. Makanya cepat diterima dengan baik di bumi Nusantara ini. Ya, ini beberapa versi cerita yang saya ambil dari cerita babat, baik itu babat Wali Sono maupun babat tanah Kadiri dan babat tanah Jawi. Nah, ini hanya pelurusan cerita, ya, cerita yang mungkin tidak diajarkan di anak-anak kita, karena hampir sejarah sekarang sudah mulai dihapuskan biar tidak melek lagi dengan sejarah. Makanya kami berupaya untuk luri-luri budaya lagi. Alhamdulillahnya ini saya bangga ini Pak Waryanto. Di desa kita ada makam orang, apa istilahnya, tokoh penyebar agama Islam ya. Tokoh penyebar agama Islam. Tapi kalau boleh tahu ini punya nama siapa? Wong ini biasanya nyebutnya makam ye gitu loh ya. Namanya disebutkan Mbah Ali Jainal. Mbah Ali Jainal. Atau mungkin kalau memang beliau bersanad dengan baginda Rasul, berarti dia bergelar Sayyid Ali Jainal. Nggih. Karena kebanyakan anak cucu Sayyidina Ali yang terakhir itu banyak bermukim di wilayah Kazakh sampai di wilayah Tiongkok. Nggih. Penyebaran Islam yang pertama memang melalui wilayah-wilayah ini. Sampai ke Vietnam, ke Champa, masuk ke wilayah Pasai, dan masuklah ke tanah Jawa. Dan kita beruntung Watu Agung pernah disinggahi, dan beliaunya dimakamkan di sini teman-teman. Sebentar Pak Waryanto ya. Meskipun kondisi makamnya seperti ini teman-teman, ini adalah makam ulama zaman dulu.
ulama besar zaman dahulu yang berjasa mengislamkan kita ini ya. Umpama kan wong-wong ngene-ngene iki awake dhewe sik pancet embo kan gitu ya. Jadi kita wajib bersyukur beliau yang di Watu Agung disebut makame Ye Ali ya wis iki. Dulu ini ada, kalau boleh cerita di sini dulu dipagar ya, pagar hijau masa kecil saya. Ini dipagar hijau kayak kayu gitu tapi dicat api. Dan dulu yang kesini banyak dulu ya. Yang ziarah ke sini banyak. Tapi akhir-akhir ini karena perubahan zaman tambah modern, sing ziarah berkurang. Mungkin generasi beliau atau orang-orang yang mengenal beliau sudah nggak kesini lagi dan makamnya sudah seperti ini. Tapi harapan saya buat teman-teman sekalian di Watu Agung khususnya yang melihat video ini, kita wajib bangga. Kita bersyukur ya apa makam ini kita lestarikan lah iso ya diapiki meneh mbuh apa carane ya teman-teman ya. Ayo kita kita bareng-bareng ya seperti makamnya Mbak Agung yang di sana kemarin. Itu Mas Pak Waryanto. Apa benar bisa tak sampai nongkrong sama salah aku ngomong ini? Enggak ya? Betul. Nggih. Ini adalah mubahalah, kita babar sejarah ya. Jangan sampai yang pertama meninggalkan ketauhidan kita. Nggih. Karena kebanyakan orang salah persepsi ke makam minta-minta. Wah, itu. Tapi kita hanya mendoakan beliau sudah berjasa besar terhadap sebagai rasa syukur ya. Betul. Nah, karena yang jelas dalam Al-Quran itu hati-hati dengan 3 golongan saja, dikelompokkan menjadi 3 golongan saja. Nggih. Yang pertama syiratal ladzina an'amta 'alaihim, Nggih. golongan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Yang kedua adalah ghairil maghdubi, golongan orang-orang yang dibenci. Salah satunya adalah dengan jalan kesyirikan, meminta sesuatu terhadap selain Allah. Karena jelas ayatnya innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan yang terakhir adalah golongan orang-orang yang tersesat. Yang mana orang yang tahu kebenaran, orang yang tahu ajaran yang benar, yang lurus, cuma tidak mau menerima. Ini yang kita garis bawahi, bahwa sejatinya kita semua tidak ada yang sakti, karena semuanya akan kembali ke tanah. Ini yang mungkin makna bisa kita petik pelajaran hari ini, bahwa apapun bentuknya, inilah muara akhir kehidupan manusia. Nggih. Makanya ayo terus berbuat kebaikan, tidak usah melakukan hal-hal yang sifatnya dilarang oleh agama. Nggih. Tapi untuk mengenal makam ini, Pak Waryanto, sebetulnya kita harus mengenalkan juga kepada generasi kita kan ya. Ojo moro-moro meneh-meneh gak rublas apa jenenge. Makanya saya bersyukur juga Pak Waryanto ya. Saya bikin konten, bikin video yang jenengan mau punya waktu menceritakan hal seperti ini. Syukur-syukur nanti ada generasi kita ke depannya melihat video ini. Walah, ternyata di Watu Agung itu luar biasa kan gitu ya. Tapi kalau tidak ada video ini, mungkin jenengan juga nggak bercerita kepada siapa-siapa. Akhirnya ya wes hilang sejarah itu. Nah, ini saya cuma bisa mengucapkan terima kasih Pak Waryanto ya. Jenengan membantu saya dalam hal ini mengorek-ngorek istilahnya kembali menggali sejarah yang ada di Watu Agung. Dan saya yakin karena saya juga melihat istilahnya makam ini kuno. Makam ini sebetulnya kuno teman-teman. Dulu tidak seperti ini, dulu rapi gitu ya. Dulu rapi, terus nisannya, batu nisannya bukan seperti ini. Tapi diyakini oleh orang-orang tua dulu, mbah-mbah saya dulu, kalau ini adalah makam seorang sayyid, makam seorang ngarani Ali gitu ya. Ya ini makamnya di sini. Makamnya di sini. Apa? Dilihat dari bentuk maisan itu cukup kuno. Iya. Seperti enggak. Itu lagi teman-teman ya. Menurut beliau ini ada makam, salah satu makam yang tinggal di sebelah paling barat mepet dengan sawah. Ini nisannya nisan kuno ya Pak Waryanto. Ya, nisan kuno ini. Dan biasanya model-model segitiga biasanya ada tulisan Arabnya ya. Kalau di wilayah Aceh
modelnya seperti itu memang. Oh gitu ya. Ada segitiga terbalik itu ya. Betul. Oh biasanya kalau gitu sudah Islam berarti ya. Islam. Kadang-kadang kan Mulai bertuliskan Arab ya. Siak, Samudra Pasai hingga wilayah Lampung, model makamnya seperti itu. Ada yang bulat, ada yang kotak seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Tapi belum diketahui itu siapa-siapa belum ya. Tapi kayak masih banyak yang mengunjungi ini ya. Ada bunga-bunga. Mungkin bersangkut tautan dengan ini, entah itu yang itu istrinya atau ini yang istrinya. Betul. Nah, karena saya terus terang baru kali ini masuk ke sini. Enggak. Masya Allah, tabarakallah. Saya dapat penglihatan di antara dua ini. Enggak. Nanti dikali lagi Pak Waryanto biar selain waktu kita tabarukan. Nggih. Mungkin rekan-rekan yang ingin menggali lebih dalam lagi apa saja potensi yang ada di desa kita, peninggalan kuno Brono ya. Nggih. Monggo saya butuh saran, butuh pendapat dan sebagainya. Nggih. Demi kemajuan, demi nanti kita tahu sejarah. Nggih, nggak sampai kehilangan sejarah. Nggak sampai kehilangan sejarah. Watu Agung ternyata teman-teman ya, kembali saya garis bawahi apa yang disampaikan Pak Waryanto. Watu Agung ternyata tempat yang tanahnya pernah diinjak oleh seorang ulama besar ya. Ulama besar gitu teman-teman, menyebarkan di Watu Agung. Makamnya di sini Sayyid Ali Zainal. Mungkin dicari referensinya, mungkin kalau zaman sekarang bisa siapa beliau, dari mana beliau kan gitu Pak Waryanto ya. Mungkin ada pesan atau ada harapan yang paling penting disampaikan untuk masa-masa seperti ini Pak Waryanto, silakan. Ya, kita tidak golongan kuburiun tidak. Nggih. Tapi ini adalah membedah makam-makam kuno sebagai bagian dari leluhur kita yang menyebarkan pengetahuan agama Islam terutama di kampung kita ini. Ya wajibnya lah kita sampai pada diri kita tetap berpegangan pada itu kan ya, menghormati beliau dengan jasa-jasa beliau untuk tetap dirawat, dijaga. Nggih. Keberlangsungan ini loh, Watu Agung punya cerita ya benar. Watu Agung punya cerita, bukan mitos loh teman-teman ya. Sekali lagi apa yang saya sampaikan ini real, nyata. Makam ini dulu memang kondisi fisiknya tidak seperti ini teman-teman ya. Kondisi fisiknya dulu rapi, banyak ada pagarnya hijau, dan tidak semua orang boleh masuk ke sini. Ono wadine jare wong biyen. Ojo ngene kayak makamiku kan gitu. Dipenggak ambek mbah-mbahku biyen. Padahal di sebelah situ teman-teman, itu makam keluarga saya. Di belakangnya Pak Waryanto ini makam keluarga saya. Nah, tetapi saya sendiri jarang ke sini karena memang dipenggak ya. Ojo rono aku ngene macem-macem. Ya mungkin bentuk penghormatan, tapi cara menyampaikannya saja kepada generasi zaman saya yang salah. Jadi ben gak dinyak-nyak kan gitu ya. Dipageri rapi, gak dilangkah-langkahi, jadi tetap terjaga bahwa makam ini adalah makam suci, makam seorang yang suci. Dalam makam aulia. Makam aulia Allah. Syekh Ali Zainal. Syekh Ali Zainal. Saya masih banyak mendengarkan cerita waktu itu, memang nggak boleh dilangkai aja, nggak boleh. Bener. Iso penyakitan. Sakit, ya. Okay. Dan yang satu lagi seperti yang diceritakan Pak Waryanto, ini adalah makam kuno. Sebentar Pak Waryanto nih. Ini makam kuno yang tadi sempat kita korek-korek ya. Ini dari nisan, bentuk nisannya adalah menurut cerita Pak Waryanto nisan kuno yang biasanya bertuliskan bahasa Arab. Mungkin kalau dibersihkan pakai kuas dan lain-lain kelihatan mungkin Pak Waryanto ya. Enggak, kelihatan, maksudnya kelihatan bentuk aslinya. Ini dan masih ada yang berziarah ke sini teman-teman. Dan ini sangat mepet dengan sawah ya. Sangat mepet dengan sawah. Insya Allah ini paling lama kayaknya. Di samping ini, di samping makam beliau Syekh Ali ini ya. Masya Allah. Oke Pak Waryanto, mungkin sebagai penutup di episode kali ini, silakan Pak Waryanto.
saya hanya menyampaikan beberapa pesan dalam rekan-rekan yang bermain di dunia lain ya. Nggih. Karena memang kebanyakan orang terjebak di alam nur yang kedua ya. Nggih. Karena pertama biasanya orang untuk melakukan ritual-ritual tertentu itu dimulai dari namanya nur ibtadi, artinya setitik cahaya, konsentrasi lah gampangannya ya. Nggih. Baru masuk ke alam berikutnya yang saya sebut dengan nur kamali, artinya cahaya yang warna-warni ya. Fenomena ini yang biasanya banyak menjebak orang untuk masuk ke dunia Banuljan, dan kebanyakan yang ini yang diramekan, dimitoskan dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak seperti itu. Seharusnya kita tetap di akidah dasar kita, di ketauhidan kita, jangan terjebak ke dalam dunia-dunia Banuljan. Karena kebanyakan para spiritual ya mohon maaf, ini hanya berkutat di alam nur yang kedua, namanya nur kamali. Memang menggoda ya, cahaya warna-warni di mana di dalamnya memang ada banyak bangsa Banuljan. Ya, kalau bisa naik kelas ke nur nubuat namanya. Nah, kalau memang yang terakhir adalah nur Muhammad yang hanya diberikan khusus terhadap baginda Rasul. Dan kita ketahui bahwa Nabi itu tidak hanya 25 yang kita kenal, tapi ada 124.000 Nabi semenjak Nabi Allah Adam hingga ditutup baginda Rasul. Dan kemungkinan juga di tanah Jawa ini ada Nabi yang menyebarkan ajaran ketauhidan pertama. Jadi tidak menutup kemungkinan itu, karena ada beberapa riwayat yang diusir Nabi Allah Adam, itu salah satu anaknya namanya Nabi Losid yang membawa 50 suhuf. Sisanya diberikan kepada Nabi Nuh 10 suhuf, kepada Nabi Ibrahim 10 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf, dan Nabi Dawud 10 suhuf. Nah, disebutkan suhufi Ibrahim wa Musa itu. Karena ada kitab suci dan ada kitab suhuf namanya. Dan yang terbanyak dibawa adalah suhufnya Nabi Syed alaihissalam. Dan kemudian kita mungkin kejatuhan salah satu barokahnya, karena beliau memang diusir dari tanah petamanan surga yang pertama ya, semenjak bertemunya Nabiullah Adam dengan Hawa untuk pergi ke ujung timur dunia. Kemudian kemana lagi kalau enggak sekitaran sini. Nah, ini hanya muka-muka ya. Cerita dalam petikan beberapa kitab. Gimana Pak Waryanto, sudah untuk makam ini sejarahnya sudah cukup. Nanti kita kulik-kulik lagi. Beliau asalnya dari mana yang jelas. Mungkin ada rekan-rekan yang mau, ada yang punya referensi, butuh referensi lebih banyak. Ayo monggo bareng-bareng kita tahu asal usul desa kita. Biar tidak itu tadi. Silakan komen di YouTube-nya Mbak Dedi. Jangan lupa subscribe dan like dan komen di YouTube-nya Mbak Dedi. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Waryanto untuk episode kali ini. Dan sekali lagi apa yang saya sampaikan, apa yang disampaikan oleh Pak Waryanto, semoga bermanfaat, menjadi inspirasi, menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi pemirsa, penonton YouTube-nya Mbak Dedi, khususnya warga Watu Agung. Kita wajib berbangga. Di Desa Watu Agung ada makam aulia Allah. Ini masih koyok ini rupanya teman-teman. Masya Allah. Sampun cekam nggih? Ngapunten, terima kasih. Teman-teman, saya Mbak Dedi bersama Pak Waryanto undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.